أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak yang dirahmati dan dimuliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita bersama. Karunia iman, karunia Islam, karunia sehat, karunia sempat, karunia pada malam hari ini kita kembali dapat belajar bersama. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan hidup, mendapatkan kenyamanan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak kita semua mendapat syafaat dari beliau, termasuk umat beliau di dunia ini, di akhirat nanti, dan dapat bersua dengan beliau, hidup bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, insyaallah malam hari ini kita lanjut. Setelah minggu lalu karena lebaran kita tidak ngaji, dan di hari Selasa kemarin tidak juga karena di musola itu mau pembubaran panitia kurban. Di Selasa malam Rabu Bapak pengen dibubarkan cepat-cepat. Sudah Selasa malam Rabu pembubaran panitia kurban. Rabu malam Kamis di Masjid Taqwa itu ada jamaah dari Pakistan. Maka kita tidak bisa untuk melakukan pengajian. Jadi malam hari ini alhamdulillah kita kembali dapat sama-sama belajar, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang kami hormati, yang kami muliakan, ini kita lanjutkan dengan cepat. Kita membaca sebelum kita kembali ke kitab Hidayah. Kita baca dengan cepat, yaitu kitab Minhajul Muta'allim karya Imam Ghazali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita sampai kemarin ke doaul makhluqat li thalibil ilm, yaitu doa para makhluk untuk penuntut ilmu. Pada malam hari ini kita akan baca di Fadlul Alim, yaitu keutamaan orang-orang yang berilmu. Bapak yang dihormati, yang kami hormati, di sini diceritakan, kami tidak membaca teksnya dengan dengan rinci. Diceritakan pada zamannya Sultan Ismail bin Sultan Ahmad. Ini ada seseorang yang berilmu datang ke sultan tersebut. Pada cerita ini kepada kepala negara. Kemudian kepala negara ini tahu bahwasanya orang ini yaitu orang yang memang berilmu. Kemudian kepala negara ini menghormatinya, kemudian menunaikan hajat-hajatnya. Lalu ada saudara daripada sultan ini ngomong, sudah hancur kehormatanmu. Karena apa? Orang mendengar kamu, kok kamu itu berdiri menghormati rakyatmu, yang kemudian kamu itu menghormati rakyatmu, berdiri menghormati rakyatmu, lalu kamu itu menghargai rakyatmu tersebut karena ilmunya. Kemudian sultan tersebut diam aja, tidak ngomong apa-apa. Ya. Kemudian pada malam hari sultan tersebut bermimpi ketemu Nabi. Dalam mimpinya Nabi Muhammad berkata, ya Ismail, nama sultan ini Ismail. Ya Ismail, sesungguhnya engkau itu sudah tahu kehormatan orang yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberimu kekuasaan dan tidak akan mengambil kekuasaan itu dari anak cucumu sampai 100 tahun. Sampai 100 tahun. Sedangkan saudaramu
sini ada namanya, saya tidak sebut namanya, yang itu mencelakakan menghormati mereka, menghormati orang yang berilmu tadi. Saudaramu ini dia tidak akan mendapatkan apa-apa, cuma dalam 100 tahun ke depan itu dia akan cuma sebagai pembantu-pembantumu saja, seperti itu. Dan memang betul, selama 100 tahun tersebut itu sultan itu dan keturunannya itu tetap berkuasa di kawasan tersebut. Nah, di sini Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita tahu keutamaan orang yang berilmu. Keutamaan dan menghormati orang yang berilmu ini bukan hanya ilmu akhirat saja, ilmu dunia juga. Nilai-nilai ini yang sekarang hilang. Kita bisa melihat anak-anak kita sekarang, penerus kita, ini sama guru di SMP. Kalau di SD mungkin karena dia masih kecil, masih takut. Sama gurunya di tingkat menengah, di tingkat atas, itu sudah tidak lagi ada penghormatan. Padahal yang mengajarkan mereka, Ali bin Abi Thalib berkata, "Man 'allamani harfan sirtu lahu abdan." Barang siapa yang mengajarkan aku satu huruf, aku akan jadi hamba baginya. Nah, ini nilai-nilai ini, Bapak-bapak, ini yang mulai terkikis dari penerus kita. Kita bisa melihat sekarang, dan tampaknya yang kita lihat sekarang, orang-orang sekarang ini sudah merasa cukup dengan HP dan AI. Dia tidak tahu lagi keberkahan ilmu. Ada usaha gitu ini tanya ke Pak Guru, tanya ke AI. Bahkan urusan perempuan, misalnya urusan melahirkan, tidak lagi bertanya kepada ibunya, tidak bertanya lagi kepada kakaknya, hanya tanya dokter, tanya AI, tanya dokter, tanya di tidak ada lagi. Sedangkan AI itu kan tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang. Dia cuma menjawab saja. Nah, di sini mulai terkikis. Anak-anak kita sekarang sudah tidak lagi menghormati guru. Kalau kita dulu mungkin Bapak ada guru lewat di SD, di SMP, diam, tidak berani. Sekarang depan kita lagi lompat-lompat. Depan kita dia lompat-lompat, Masya Allah, kata saya, ya Allah, memang keadaannya seperti itu. Nah, disinilah kita lihat. Jadi, bila kita baca buku ini dan melihat kisah ini, kisah Sultan Ismail bin Sultan Ahmad ini, dia menghormati orang yang berilmu. Kemudian dia mendapatkan anugerah dari Allah berkuasa 100 tahun. Kita juga paham. Jadi sebenarnya penguasa dimanapun dia berada, kalau dia tidak mau menghormati orang yang berilmu, tidak mau, paling tidak dia menghormati dan menjaga agama. Misalnya dia tidak percaya sama orang berilmu, atau dia tidak percaya sama orang yang mengerti agama, sudah bisalah aku tuh ngerti kalau saya bisa semua, saya tahu semua. Dia seperti itu, silahkan saja seperti itu, tapi jaga agama. Kalau dia jaga agama ini, dia jaga kehormatan agama ini, dia akan langgeng. Tapi kalau dia tidak menjaga kehormatan agama ini, dia bahkan meremehkan agama kita ini, meremehkan orang-orang yang berilmu juga, itu tidak akan langgeng dan tidak ada keberkahan di dalam kekuasaan. Karena itu kita sama-sama berdoa semoga penguasa-penguasa kita itu, kalau dia tidak menghormati orang-orang yang berilmu, tidak menghormati kiai-kiai sepuh kita yang hidupnya tidak ada di dunia, hidupnya cuma zikir, cuma ngajar, hidupnya itu tidak duit, itu tidak menghormati. Oke, tidak menghormati, silahkan saja. Tapi ingat, jangan kamu tidak menjaga agama. Hormati agama ini karena kekuasaan ada di tangan mereka semua. Tergantung dengan kekuasaan presiden, kekuasaannya presiden.
Gubernur kekuasaannya setingkat gubernur, bupati kekuasaannya setingkat bupati. Sampai situ dia mau cukup punya kekuasaan. Karena itu mereka atau orang-orang yang berkuasa dimanapun kekuasaannya, maka hormatilah agama. Ini kekuasaan publik, kekuasaan lain pun demikian. Kekuasaan lain tentu kekuasaan yang kita diberikan Allah, kekuasaan untuk memimpin satu tempat, satu kawasan, satu instansi. Kita pun harus tahu dan menempatkan diri bahwasanya kita itu hanya hamba, kita itu hanya budak. Bahkan kalau ada yang lebih rendah lagi dari budak di hadapan Allah, kita pakai kata-kata itu. Budak itu sudah rendah mungkin di hadapan kita, tapi kalau di hadapan Allah kita ini lebih rendah dari budak apa lagi lebih rendah. Itulah kita. Kalau kita tahu seperti itu, ya dunia ini apa ya? Itulah dunia. Dunia ini sudah seperti itu. Dunia ini sudah seperti itu saja. Ya manusia semakin tua dia semakin tahu. Maka kita akan tahu kenapa orang tua dulu dinamakan orang yang sudah makan asam garam. Karena dia sudah tahu. Nah dunia seperti ini saja. 60 tahun itu seperti ini saja, 70 tahun itu seperti ini saja, 50 tahun itu seperti ini saja. Kalau kita tidak menempatkan agama itu dalam diri kita, menempatkan kuasa Allah itu di hadapan mata kita, ya Allah, maka kita akan tahu persis ya, mungkin kita itu lebih hina daripada hewan. Hewan itu dikasih Allah tahu siapa Tuhan, kita dikasih akal. Manusia dikasih akal, terkadang tidak mau tahu siapa Tuhan, tidak mau sadar diri. Kamu ini siapa? Tidak mau sadar diri. Ya, gemerlap dunia, Pak. Kalau bapak-bapak kita pikir, kita tahu masuk ini orang-orang yang tahu, yang tertipu dengan dunia. Oh seperti ini. Dia tidak menguasai hatinya. Kalau dia menguasai hatinya, ada kekuasaan, dia tidak akan. Tahu dia, oh ini tempatnya. Bahkan tidak mau untuk berkuasa. Nah di sini kita membaca buku ini, jadi kita tahu seperti ini sebenarnya agama dengan penguasa tersebut. Kemudian diceritakan juga orang yang berilmu itu kekasih Allah walaupun dia fasik. Dalam kitab ini fasik itu ya melakukan dosa besar. Dia berilmu tapi dia fasik. Dan orang yang tidak berilmu itu musuh Allah walaupun dia itu seorang abid, ahli ibadah. Bagaimana kok bisa demikian? Diceritakan ada yang mau ngetes benar enggak ucapan ini. Jadi seseorang pergi ke tempat beribadahnya seorang abid yang ahli ibadah tapi dia bodoh, tidak mau belajar ilmu. Kemudian diajarlah bicara orang yang abid itu tadi. Ya Abdi, wahai hamba, aku sudah menerima doa-doa dan perintah. Aku ampuni dzunubaka, laka dzunubaka, dosa-dosa. Fatrukil ibadah, tinggalkan ibadah ini. Ya, wastarih, istirahatlah, tidak usah lagi ibadah. Abid tadi yang bodoh tadi berkata, Ilahi, wahai Tuhanku. Padahal yang itu setan ya, yang ngomong itu. Ini arjunika hadza, wahai Tuhanku, yang aku inginkan itu memang ini. Kata apa? Kata Abid tadi, kita hendak itu memang ini. Terus lagi saya beribadah. Nah ketemu, aku sudah ampuni, aku sudah terima doamu, tinggalkan ibadah. Dan aku bersyukur dan aku memujimu. Aku kan sudah menyembah kamu itu di zaman kada wa kada selama ini. Kemudian yang tadi ya, ada orang lain berkata faqad akhta'ta, engkau wahai abid, kau sudah salah, engkau sudah kufur karena kebodohan.
Ini yang pertama. Pergilah ke orang yang berilmu, tapi dia fasik. Fasik itu ya banyak melakukan dosa-dosa besar. Berilmu, tapi dia minum, itu dosa besar. Berilmu, tapi dia berbuat riba. Berkata, wahai hambaku, ke orang yang berilmu tadi, ittaqi minni wa ana rabbuk, bertakwalah kepadaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhan. Aku sudah tutup dosa-dosamu dan kamu tidak malu dariku, dan sesungguhnya aku ini akan menghancurkan. Kemudian hamba tadi yang berilmu tapi dia fasik, ngambil pedang, keluar berkata, ya mal'un, yang terkutuk, kamu itu tidak tahu siapa Tuhanmu. Ini aku ajarkan siapa Tuhanmu. Pergilah orang tadi, tahu dia. Kemudian karena orang yang berilmu ini, Bapak katanya, takutlah kepadaku, aku adalah Tuhanmu, aku sudah tutup dosa-dosamu dan kamu tidak malu dari aku. Sungguhnya aku akan hancurkan kamu. Dia tahu kalau Tuhan itu tidak akan demikian. Dia tahu yang namanya Allah itu Maha Pengampun. Dia tahu Allah itu menutup dosa-dosa kita, mengampuni kita bila kita meminta ampun. Maka tidak mungkin itu keluar. Dia tahu ini bukan Allah, ini bukan Tuhan. Nah ini bedanya. Maka kita sama-sama Bapak. Ya ini kan tadi kan orang yang beribadah tadi, ahli ibadah itu kan memang dia butuh niat. Nah, insya Allah kalau kita belajar, tahu kita bisa. Oh ini tidak, ini iya, ini benar, ini tidak. Kemudian setiap segala sesuatu itu ada tiang, dan tiang daripada agama ini adalah al-fiqhu, yaitu fikih, ilmu, wa naf'ul alim li nafsihi wa li ghairihi, dan manfaat orang yang berilmu itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Sedangkan manfaat dari orang yang tidak berilmu itu hanya untuk dirinya saja. Ini Bapak-bapak yang kami hormati, di antara yang dituliskan oleh Imam Ghazali tentang orang yang berilmu dan orang yang aktif. Ini satu lagi, kemudian kita pindah ke kitab Hidayah. Kemudian antara orang berilmu dan orang yang ahli ibadah itu derajatnya lebih tinggi orang yang berilmu 100 derajat. Setiap derajat itu perjalanan 70 tahun. Setiap derajat itu perjalanan 70 tahun. Maka itu qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Sama tidak orang yang tahu, sama orang yang tidak tahu, tentu tidak sama. Karena itu Bapak, kita memang belajar. Tidak mungkin lah kita belajar itu dari gunung. Tidak mungkin dari gunung. Belajar sepanjang hayat. Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, kata Ali bin Abi Thalib, tidak akan kamu dapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Zaka'u, cerdas. Hirsun itu istimror, terus tamak, terus ijtihad, sungguh-sungguh. Bulghah, duit, nggak ada duit, juga gitu kan. Habis itu suhbatu ustadzin, ya belajar dengan guru, waktu zaman sepanjang hayat. Jadi belajar itu bukan tamat kita. Iya, cuma kalau untuk agama ini tidak ada tamat. Untuk agama ada tamat. Mungkin untuk ilmu yang lain itu ada tamatnya, tapi untuk agama kita tidak ada tamat. Terus. Tidak mungkin orang yang belajar, orang yang sedikit, memang tidak tampak ada ilmu. Tidak tampak, mana ilmu kita itu? Tidak tahu.
Tidak tampak. Memang tidak tampak, tapi kita harus yakini tidak mungkin usaha, kemudian waktu, kemudian tenaga, kemudian dana yang kita keluarkan untuk menuntut ilmu itu tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada balasan. Tentu ada pembeda antara orang yang menuntut ilmu kemudian punya ilmu walaupun sedikit dengan orang yang tidak punya ilmu. Kaifa yastahi fa inna man 'amila bi hasanah. Bagaimana kok bisa sama? Kalau orang yang melakukan kebaikan bahwa dan dia itu tidak berilmu, maka satu kebaikan seperti 10. Jadi ada berilmu nih Pak. Satu kebaikan itu bagaikan 10. Tapi kalau dia berilmu itu dilipat gandakan sampai ke 50 bahkan 500.000. Berarti kita kalau ilmu itu bukan kita nak jadi alim betul, tak. Berilmu itu kita mengerjakan sesuatu, paling tidak kita tahu sholat. Ada bab niat, tahu niat itu bagaimana, apa itu niat, bagaimana melakukan niat, kenapa sholat itu niat, apa beda niatnya yang kita ketika mau sholat dengan niat yang dari rumah, tahu kita. Itu kan ilmu tuh. Kita tahu itu. Nah, orang yang tidak tahu niat baik, dia tidak tahu. Semakin dalam ilmunya, semakin dalam pemahamannya, maka disebut di sini akan digandakan dari 50 sampai 500.000 sampai 500.000. Nah, kalau orang yang tidak berilmu, niat sholat ya, niat satu ya. Sekarang kan kita tidak tahu Pak. Kita tidak tahu, kita kan tidak bisa untuk mereka-reka sekarang. Nanti di akhirat nanti baru tahu. Oh ini. Sekarang kita tidak tahu. Banyak hal yang keyakinan kita pun kita tidak tahu sekarang. Isi hati kita pun kita tidak tahu. Oh ini beratnya bagaimana, ini dosanya bagaimana, kita tidak tahu. Tapi nanti di akhirat kita akan tahu. Dan ini yang harus kita yakini. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah akan membangkitkan para ulama dan berkata kepada mereka, wahai para ulama, sesungguhnya aku ini tidak naruh ilmu di diri kalian kecuali aku itu tahu dengan kalian, dan aku tidak akan naruh ilmu di diri kalian itu untuk mengazab kalian. Yang ngasih ilmu siapa? Allah kan? Yang ngasih ilmu kita dia apa? Siapa? Allah yang ngasih ilmu. Allah tuh tahu untuk ditaruh di mana ilmunya. Itu kan ilmu Allah. Ilmu Allah semua. Allah tuh tahu ke siapa dia akan taruh ilmunya. Dan Allah ngomong, saya ini tidak akan naruh ilmu itu di kalian itu untuk mengazab kalian, tidak. Tapi aku naruh ilmu kalian ke kalian itu untuk ngampuni kalian. Kayak itu Bapak. Jadi kita memang untuk ilmu agama ini terus. Orang-orang tua kita dulu barulah kita paham. Oh ternyata anak-anaknya itu disuruh belajar agama. Itu. Orang yang menuntut ilmu itu dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu ke siapa dititipkan, bukan untuk dia. Kayak keturunan, siapa, keluarga. Kalau bisa dia belajar agama, suruh dia belajar agama. Kalau bisa dia dan mau dia ke pondok pesantren, suruh dia ke pondok pesantren. Suruh dia belajar ilmu. Anak-anak kita yang di SMP misalnya hadir di majlis-majlis ini, suruh dia hadir di majlis-majlis ini. Suruh dia belajar. Sekarang anak-anak kita kan sendiri kan tak tahu, tidak ada. Dikit-dikit tahu. Air cara sholat. Dan dia merasa tahu. Pindahkan HP. Jangan sholat. Nah kan ada. Jadi ilmunya itu di HP tadi. Jangan sholat. Apa baca? Klak dulu. Buka. Itu kan anak kita sekarang. Dibodohi. Kena sihir sama HP. Kena sihir sama HP. Bahkan yang tua-tua juga kena sihir sama HP. Coret-coret. Ya Allah, ya Rabbi. Ini jadi bapak-bapak yang kami hormati dan memuliakan, kita memang hendaknya belajar. Bukan kita mau
punya ilmu jadi wah besar nah itu ya sesuai dengan kemampuan kita belajar sedikit memahami sholat, memahami puasa, memahami kehidupan sehari-hari, memahami bagaimana kita harus hidup bersama orang lain. Oh seperti ini agamanya, oh seperti ini harus hati kita, oh seperti itu oh ini yang dimaksud oleh Allah, oh ini hikmah dari saya disuruh sholat oleh Allah, oh ini hikmah kenapa kok takbir Allah, oh ini hikmah Allah Akbar bukan Allahu Akbar, oh ini hikmah ini seperti ini, kita tahu semua ini sedikit itulah yang akan membawa kita di Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah, insyaallah kita lanjutkan lagi di minggu depan untuk Minhajul Muta'allim. Kita pindah langsung ke kitab Bidayatul Hidayah. Kita di Al-Qismu Ats-Tsani, yaitu bagian kedua, Al-Qaulu fi Ijtinabil Ma'asi, yaitu ini pembicaraan masalah menjauhi kemaksiatan. Maksiat itu Bapak ada dua, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat itu ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Illa anna lid-dini syatrain. Ketahuilah, sesungguhnya agama kita ini ada dua bagian. Bagian yang pertama tarkul manahi, yaitu meninggalkan hal-hal yang dilarang. Bagian yang kedua yaitu fi'lut ta'at, mengerjakan ketaatan. Dua way. Meninggalkan yang dilarang, mengerjakan ketaatan. Wa tarkul manahi huwal asyad, meninggalkan hal-hal yang dilarang itu lebih berat daripada mengerjakan ketaatan. Karena ketaatan itu mampu dilakukan oleh setiap orang. Yaqdir 'alaiha kullu ahad. Mampu dilakukan. Sholat mampu. Ini mampu. Dan seterusnya mampu dilakukan. Wa tarkus syahwat, sedangkan meninggalkan syahwat la yaqdiru 'alaihi, tidak mampu tiap orang itu untuk meninggalkan illa siddiqun, kecuali orang-orang memang yang jujur, sungguh-sungguh untuk meninggalkan, jujur di hadapan Allah. Kalau tidak jujur di hadapan Allah, tidak bisa meninggalkan syahwat. Jujur di hadapan manusia bisa ditipu. Jujur di hadapan Allah, baru kita bisa meninggalkan syahwat. Jadi ketaatan itu bisa melakukan. Bahkan sekarang sudah tampak orang banyak yang seakan-akan berbuat taat. Pakai sarung, pergi ke masjid, sembahyang paling belakang, bawa lari cirengan. Tak cari taat. Maghrib selesai, belum ada kesempatan. Isya selesai, belum ada kesempatan. Ada subuh, ada kesempatan. Ini jadi mengerjakan ketaatan tampaknya mudah, tapi meninggalkan syahwat tadi, malik tadi, syahwat batin itu berat. Tidak bisa kecuali orang-orang yang memang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajar rasul. Orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan keburukan. Dan mujahid itu adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Muhajir, orang yang hijrah itu siapa? Orang yang meninggalkan keburukan. Mujahid itu siapa? Orang yang melawan hawa nafsunya. Muhajir meninggalkan, tapi mujahid melawan hawa nafsunya. Jadi kalau kita baca hadis yang
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan dari kebaikan orang, Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jelas? Tidak bermanfaat itu apa? Pertama, yang haram-haram sudah ditinggalkan. Jelas tidak bermanfaat. Yang kedua, yang makruh-makruh ditinggalkan. Tidak bermanfaat. Yang ketiga, yang mubah-mubah. Yang mubah-mubah. Mubah-mubah itu kalau itu, nah ini Pak. Jadi kebaikan seorang mukmin itu diantaranya meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Yang mubah-mubah kalau dia tidak kerjakan atau dia tinggalkan tidak berpengaruh bagi hidupnya, itulah yang mubah-mubah dia tinggalkan. Itu maksudnya. Itu pun dia tinggalkan. Itu paling tidak. Dia ini mubah, tapi kita bisa kita tinggalkan dan tidak berpengaruh bagi hidup kita. Nah ini ya kebaikan kita. Di antara kebaikan orang mukmin. Setelah yang mubah-mubah, kemudian yang dia tinggalkan itu apa? Yang darurat-darurat. Darurat-darurat apa? Ya memang dia butuh, tapi dia tinggalkan hanya untuk kebutuhan saja. Dia butuh, dia ambil cuma untuk sekedar kebutuhan dia. Dia ambil sekedar untuk kebutuhan. Yang paling tinggi, ya tinggalkan dunia ini Pak. Hati ini tinggalkan. Kan tidak ada butuh hal Pak. Apa butuh kita di dunia ini? Di hadapan Allah nanti tidak ada kita butuh kan? Itu sebenarnya tinggi, yang paling tinggi dari min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita tetap hidup di dunia, tetap butuh dunia, tapi dunia ini kita tinggalkan lewat hati kita. Belajarnya dari yang paling bawah tadi, yang haram-haram tinggalkan dulu, sudah. Yang makruh-makruh tinggalkan. Yang mubah-mubah, yang kalau kita tinggalkan tidak berpengaruh bagi kita. Ngobrol-ngobrol, di lapang, misalnya, sini, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa kita tinggalkan dan tidak ada manfaatnya banyak. Kita tinggalkan. Kemudian kita tinggalkan juga yang yang mubah-mubah, kecuali yang penting-penting untuk kita hidup saja. Habis itu kita tinggalkan semua dunia. Hanya bersama Allah. Tinggalkan. Nah ini Bapak-Bapak, tingkatan paling tinggi dari hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita hidup di dunia, kaki kita di dunia, semua kita di dunia, tapi hati kita meninggalkan dunia. Jasad kita di dunia, jasad kita di dunia, iya, jasad kita di dunia. Cari duit, iya, cari makan, iya. Untuk anak gini, yo. Tapi hati kita tidak di dunia. Kita dari ini orang yang kita semua bisa mengukur diri kita masing-masing. Kalau usah mengukur kita, mengukur diri kita. Haram-haram aku tinggalkan dah ya. Mengukur sendiri aja. Alhamdulillah, aku sudah tinggalkan yang haram-haram. Tapi ada risiko, aku belum banyak tinggalkan. Misalnya apa? Bohongi diri, misal. Itu misal kita tahu. Yang makruh-makruh tinggalkan, semua sudah bisa. Cuma makan kabau lah bisa. Tinggalkan, makan jengkol lah bisa tinggalkan. Susah. Yang mubah-mubah ukur sudah. Kita tidak akan bisa untuk meninggalkan dunia ini dengan hati kita. Kita berada di dunia, kita tinggalkan dunia dengan hati kita. Kalau kita belum meninggalkan yang tadi itu, yang haram-haram kita mau tinggalkan, belum kita tinggalkan, bagaimana kita hati kita mau bersama para malaikat? Tidak akan bisa. Hati kita akan bersama orang-orang yang suci, tidak akan bisa. Tidak akan bisa Pak. Jadi yang haram-haram itu dulu, yang haram-haram tinggalkan dulu yang haram-haram. Tinggalkan yang haram-haram, belum, tinggalkan dulu. Sudah lama kita tinggalkan yang wajib-wajib kita kerjakan. Wajib-wajib 5 waktu kita kerjakan. Puasa kita kerjakan. Zakat, fitrah kita tunaikan. Zakat mal belum kena, kalau ada duit. Udah kena. Haji belum. Sudah kita tinggalkan. Nah ini kita tinggalkan yang wajib-wajib kita kerjakan dulu. Kemudian yang makruh-makruh baru kita bertahap.
bertahap. Itu tadi itu. Tidak ada kan orang itu tahu-tahu lahir langsung jadi tua ya. Dikit bayi bertahap. Kita juga seperti itu, Bapak. Itu bertahap. Bagaimana kita mau meninggalkan dunia ini? Meninggalkan bukan mati ya. Meninggalkan dunia ini dengan hati kita. Kita tidak menganggap dunia ini apa-apa. Memang kita di dunia. Kalau kita belum bisa untuk meninggalkan hal-hal yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan. Sum'ah itu apa? Pengen diomong pade. Itu kan haram. Belum bisa meninggalkan sum'ah itu, macam mana dia mau meninggalkan dunia untuk bersama Allah? Hatinya senantiasa bersama Allah. Pengen dipuji-puji. Belum bisa dia meninggalkan itu kan haram tuh, pengen dipuji-puji. Gimana dia mau bersama Allah? Belum bisa dia itu pengen dihormati, ada jabatan, dia tinggalkan itu. Dia punya jabatan, tapi dia tinggalkan untuk dipuji, untuk dijadikan alat saja. Belum bisa, bagaimana dia mau bersama Allah? Itulah dia gelimang, masih bergelimang dengan dunia. Hidupnya masih dunia baik. Hidupnya itu bagaikan di Comberan semua itu. Yang sebenarnya itu bisa dijadikan alat kendaraan kita menuju akhirat, karena kita bergelimang yang tampaknya itu adalah kenikmatan dan hiasan. Tapi sesungguhnya kalau hati kita melihatnya salah, itu adalah comberan. Di hadapan Allah kita kotor sekali. Nah, di sinilah Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan Isya. Al-muhajir man hajar rasul. Muhajir itu orang yang berhijrah itu yang meninggalkan yang buruk. Tinggalkan yang buruk. Tinggalkan pelan. Wal mujahid yang berjihad melawan hawa nafsu. Jihad, orang berjihad. Ini dunia alam. Kampung kita sesungguhnya adalah kampung akhirat. Kampung dunia, kampung sementara. Kun fid dunia ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah di dunia seakan-akan kau itu orang yang lewat, orang gharib, orang yang asing. Aw 'abirus sabil, cuma untuk lewat di satu desa, di suatu kampung seperti itu. Jadi kita lewat butuhnya saja. Seperti itu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah selepas sholat Isya. Demikian saja dulu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.